Sobat Pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Thalia dan saya Indah. Kami hadir untuk menyajikan berita pemasyarakatan terbaru minggu ini dari seluruh wilayah Indonesia. Dan inilah apa kabar pemasyarakatan selengkapnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kembali pindahkan 88 narapidana resiko tinggi ke Nusa Kambangan. Pemindahan dilakukan untuk mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Wujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kembali pindahkan 88 narapidana risiko tinggi ke Nusa Kambangan. 40 diantaranya berasal dari wilayah Banten dengan titik keberangkatan Lapas Kelas 2 Cilegon dan sementara 48 lainnya dari wilayah Jawa Timur dengan titik keberangkatan Lapas Pemuda Kelas 2 Madiun. Pemindahan ini melibatkan anggota TNI, Kepolisian Republik Indonesia, dan BNN yang dikoordinir langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Teguh Yuswardi. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Mereka akan ditempatkan di lapas khusus kelas 2 Karanganyar yang menggunakan sistem pengamanan super maksimum security. Berdasarkan hasil operasi di sejumlah lapas, mereka yang dipindahkan terindikasi dan diduga masih melakukan penyalahgunaan narkoba, love scamming, serta penipuan online dari lapas dan rutan. Pemindahan diharapkan dapat memutus mata rantai kejahatan ini sekaligus mengatasi masalah overcrowded di lapas dan rutan yang menjadi salah satu dari 13 program akselerasi Menteri IMIPAS. PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Y. Ambek Paramarta, baru-baru ini meresmikan klinik pertama di Lapas Narkotika Bangli. Pada kunjungannya tersebut, Ambek juga menyampaikan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Y. Ambek Paramarta didampingi Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Maulidi Hilal baru-baru ini meresmikan klinik Pratama Lapas Narkotika Kelas 2 Bangli. Klinik ini telah memperoleh izin operasional dan akreditasi paripurna yang menandakan kesiapan Lapas Narkotika Bangli memberikan layanan kesehatan yang optimal. Dengan demikian diharapkan pelayanan kesehatan dasar warga binaan dapat dipenuhi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pada kesempatan yang sama, PLT Dirjenpas juga menutup program rehabilitasi pemasyarakatan tahun 2024, di mana pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu fokusnya. Ia juga memantau langsung kegiatan perkebunan sayuran yang dikelola oleh warga binaan sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian, sekaligus upaya lapas mendukung program ketahanan pangan nasional. Hari ini saya berkunjung ke Lapas Narkotika yang juga sekaligus menutup kegiatan rehabilitasi pemasyarakatan bagi penyalahguna dan korban narkotika. Dan saya kira ini kegiatan yang cukup baik karena di samping mereka dilakukan rehabilitasi, mereka juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan yang cukup produktif. Kita bisa lihat tadi hasil-hasil pertanian ini juga cukup baik, kemudian kerajinan tangan dan juga bengkelnya berjalan dengan baik. Saya kira ini bisa mengajarkan kepada para warga binaan ini untuk menjadi produktif, tidak hanya setelah dia bebas, tapi dia juga selama di menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, mereka itu juga bisa berguna, minimal berguna bagi keluarga. Guna meningkatkan kemampuan pembimbing kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baru-baru ini melakukan pelatihan penanganan klien terorisme. Pelatihan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Global Center Cooperative on Security atau GCCS. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan Global Center Cooperative Security atau GCCS mengadakan pelatihan penanganan klien terorisme bagi pembimbing kemasyarakatan beberapa waktu yang lalu.
Kegiatan yang dibuka Direktur Pembimbing Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pujo Harinto ini berlangsung selama 2 gelombang, yaitu pada tanggal 6 hingga 9 November dan 11 hingga 14 November 2024. Pelatihan ini bertujuan membantu klien terorisme dalam menjalani reintegrasi sosial di masyarakat dengan mengimplementasikan modul pelatihan penanganan klien terorisme yang telah disusun Ditjenpas bersama GCCS. Peserta yang telah mengikuti pelatihan diharapkan dapat membagikan pengetahuan yang mereka dapatkan kepada rekan kerja di Balai Pemasyarakatan agar bermanfaat bagi organisasi. Sejumlah warga binaan di Lapas Purwokerto memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus pembangunan. Perkuliahan ini sebagai upaya pembentukan karakter sekaligus bekal masa depan yang lebih baik. Sadar akan pentingnya pendidikan warga binaan, Lapas Kelas 2A Purwokerto mengadakan program pendidikan tinggi Sarjana Ilmu Manajemen dari dalam lapas. Program pendidikan tinggi yang diberi nama Kampus Pembangunan ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Universitas Perwira Purbalingga, Jawa Tengah. Program ini dirancang sebagai bentuk nyata pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan. Warga binaan yang akan mengikuti perkuliahan akan melalui serangkaian proses seleksi, meliputi pemeriksaan berkas administratif, asesmen kognitif, dan karakter, serta wawancara oleh tim seleksi dan asesor dari Ditjenpas. Ilmu yang diperoleh dari program pendidikan formal ini diharapkan dapat menjadi bekal warga binaan untuk melanjutkan kehidupan dan berkontribusi positif di masyarakat. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, kunjungi Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta beberapa waktu lalu. Kedatangannya tersebut menjadi bagian sinergi antara aparat penegak hukum. Lapas Kelas 2 Narkotika Jakarta menerima kunjungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Asep Nana Mulyana beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut untuk memperkuat sinergi aparat-aparat penegak hukum dalam upaya rehabilitasi dan pembinaan warga binaan yang terlibat dalam kasus narkotika. Pada kesempatan tersebut, Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Fonika Afandi, memperkenalkan sejumlah program pembinaan kemandirian dan program pembinaan kepribadian yang berlangsung di Balai Latihan Kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ia juga mengajak Jampidum meninjau fasilitas dapur lapas. Asep Nana Mulyana mengapresiasi upaya lapas dalam membina dan mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi bekal warga binaan untuk berkontribusi positif di masyarakat. Saya memberikan apresiasi ya atas program-program kerja. Tadi lihat juga pelaksanaan di lapangan ya. Bagaimana warga binaan kita semua dapat pelatihan, keterampilan sesuai dengan minat masing-masing, dan tentu ini merupakan suatu upaya yang baik yang perlu kita sama-sama dukung bersama. Saya selaku Jampidum ya, ingin memastikan ya, bagaimana sebenarnya dampak ataupun kemudian impact lanjutan ya dari kebijakan-kebijakan kami di Jampidum. Keterangan Pak Kalapas ya, ada penurunan signifikan ya harga binaan sehingga tidak menambah over capacity dan over crowded di lembaga pemasyarakatan. Tentu juga saya ingin melihat juga bagaimana sebenarnya kesinambungan kita, kerja kolaborasi kita ya, antara Kejaksaan Agung pada umumnya dengan teman-teman di lapas. Saya pikir juga perlu ditingkatkan lagi yang sudah baik ini, yang sudah terjalin dengan rapi ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Ajak klien pemasyarakatan peduli lingkungan, puluhan klien Bapas Medan mengikuti pelatihan pengolahan kompos sampah organik. Kegiatan ini hasil kerjasama Lapas dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 58 orang klien Bapas Kelas 1 Medan mengikuti pelatihan pengolahan pupuk kompos yang diselenggarakan di Geria Abipraya Kedan Kita bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya diberikan teori, melainkan dilibatkan langsung dalam praktik pengolahan kompos dari sampah organik. Tujuannya agar klien pemasyarakatan paham dan mampu mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat. Melalui pelatihan ini diharapkan para klien dapat memperoleh keterampilan baru dan membuka peluang usaha yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Hari ini kita melakukan pengolahan sampah berkenaan dengan bagaimana sampah itu dikelola, terutama sampah organik menjadi kompos. Kami berharap dengan adanya pelatihan ini dapat lebih intens dilakukan agar kiranya para klien-klien kita nanti ini pada saat mereka nanti membawa di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih baik taraf kehidupannya. Dan kami berkomitmen menjadikan Geria Api Peraya Gedan kita sebagai rumah harapan bagi klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Medan. Melalui kerjasama dengan berbagai mitra kelompok masyarakat yang peduli pemasyarakatan, Geria Api Peraya Gedan kita secara rutin memberikan pembimbingan kepribadian maupun kemandirian terhadap klien yang menjalankan program reintegrasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang mana para klien diberikan pengetahuan tentang pembuatan pupuk kompos yang kami harapkan bisa menjadi bekal keterampilan bagi para klien dan keluarga tentunya untuk menjalankan penghidupan selanjutnya di tengah masyarakat. Kerjasama menjadi kunci keberhasilan program-program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, termasuk dalam penanganan narapidana terorisme. Memperingati 10 tahun kemitraan Dijenpas dengan Yayasan Prasasti Perdamaian, baru-baru ini keduanya menggelar evaluasi atas kerjasama yang telah berjalan. Terhitung 10 tahun sudah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjalin kerjasama yang baik dengan Yayasan Prasasti Perdamaian atau YPP. Baru-baru ini keduanya kembali menggelar learning event dan refleksi guna memastikan kerjasama yang berjalan berdampak positif. Kegiatan ini menjadi evaluasi terhadap program-program kerjasama antara kedua belah pihak seperti modul pelatihan, penanganan narapidana high risk, penanganan klien anak dan perempuan, serta program aftercare. Kedepannya, kedua pihak sepakat untuk memperluas cakupan program dan memperkuat koordinasi dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang memberikan dampak positif serta mendukung reintegrasi sosial klien ke masyarakat. Masyarakat pasti, DPP oke, kami menjadi Sahabat pemasyarakatan, sekian berita pada episode minggu ini. Update terus informasi seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.